Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat pagi semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu bertatap maya di ruang Zoom Meet pada hari ini. Yang di sini kita akan membahas mengenai casting atau podcast pendidikan. Nah, apa sih podcast pendidikan itu? Podcast pendidikan adalah sebuah program aktivitas yang di mana di dalamnya kita akan membahas mengenai ranah-ranah pendidikan itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di mana di sini saya tidak akan sendiri gitu. Saya akan didampingi oleh narasumber kita, salah satu dosen dari Universitas Pasundan. Beliau adalah Ibu Febi Ingriana SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Asep. Pagi Ibu. Eh, izin Ibu, gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana Alhamdulillah. Asep? Keluarga Alhamdulillah sehat sehat Bu. kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu, Asep ingin mengucapkan baik-baik terima kasih gitu. Ibu sudah menyempatkan di sela-sela waktunya, di sela-sela waktu yang cukup padat gitu, untuk datang atau untuk eh, bersedia menjadi narasumber kami di podcast pendidikan ini gitu. Terima kasih Bu. Ibu, mohon izin ya. Sebelumnya kan Nasib dapat report nih dari teman-teman mengenai MBKM. Nah, bagi yang awam untuk kita gitu, khususnya Asep sendiri dan banyak gitu di luar sana teman-teman juga, sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan MBKM sendiri? Ya, oke. Ini luar biasa ya. Saya dipanggil oleh himpunan ya untuk menjelaskan apa itu MBKM ya. Mungkin kalau yang sudah terbiasa ikut MBKM pasti tidak asing lagi ya dengan program kementerian yang mana dari beberapa program kementerian itu banyak sekali ya. Dan ini manfaatnya sangat luar biasa untuk adik-adik mahasiswa. Nah, program MBKM ini adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk mendorong, membantu mahasiswa kita untuk menguasai berbagai keilmuan dan bekal nantinya ketika mahasiswa masuk di dunia kerja. Jadi, Asep, harusnya mahasiswa kita ini banyak ya yang mengikuti MBKM karena jenis-jenis MBKM itu banyak. Ada ya kampus mengajar, ada PMM ya, ada PMM itu adalah pertukaran mahasiswa ya. Selanjutnya ada MSIB ya. Di sini di Epkip Unpas mungkin beberapa adik-adiknya atau kakak-kakaknya ya tentunya sudah mencoba melaksanakan kegiatan MSIB karena kalau di Epkip ini banyaknya kan MBKM-nya ini adalah kampus mengajar ya, Sep ya. Tapi padahal MSIB itu juga bagus karena di situ ada kegiatan untuk kalian magang ya, magang dan studi independen. Kalian juga bisa ikut KKN ya, ada program KKN, ada program yang lainnya. Jadi banyak sekali kegiatannya ya untuk mahasiswa kami. Gitu, Sep. Baik Ibu, tadi kan Bu disebutkan ya bahwasannya MBKM ini tuh banyak gitu. Tadi kalau nggak salah dengar Asep ada tuh Kamjar atau kampus mengajar, terus ada MSIB, ada KKN, ada PMM. Nah, untuk di Universitas Penelitian sendiri, juga, Sep. Ada penelitian, ada kewirausahaan ya, baik, ada proyek kemanusiaan. Itu bagian dari MEKM. Cuman memang yang sekarang sedang berjalan gitu beberapa tahun ini adalah pertukaran pelajar sama kampus mengajar dan MSIB. Jadi program yang lainnya masih belum dicanangkan oleh pemerintah, tapi bertahap ya. Insya Allah kalau menterinya masih sama mungkin akan terus melaksanakan kegiatan MBKM ini. ingin Ibu, semoga bisa berkepanjangan ya Bu ya, biar banyak gitu yang bisa ikutan. Baik Ibu, untuk pendaftaran Ibu kan banyak nih di luar sana, teman-teman kita juga kan ada yang minat nih, ada yang nanyain mau ikut MBKM nih, mau ini. Nah, persyaratan yang harus kita siapkan gitu Bu untuk
kita daftar menjadi eh, ikut di MBKM ini apa aja gitu Bu? Ya, yang bisa MPKM ini jenis apa nih, Sep? Mungkin Kampus ya, mengajar. ya kampus mengajar Ibu ya, karena kita juga kan di ranah pendidikan gitu. Ya, oke. Kalau di kampus mengajar tentunya adalah kalian harus aktif ya. Harus aktif sebagai mahasiswa. Jadi di PD Diktinya jelas aktif dan program studinya tentunya terakreditasi ya dari bagian dari Kemendikbudristek, jadi bukan dari Kementerian Keagamaan ya. Dan IPK-nya ini minimal 3, Sep. Kalian bisa mendaftar minimal 3 dan semesternya boleh semester 4. Jadi kalau sekarang kan genap ya, kalian semester 4 nanti pelaksanaan di semester 5. Tapi kalau misalnya sekarang ganjil, kalian berada posisi di semester 3 ya. Boleh semester 3 daftar karena nanti pelaksanaannya ada di semester 4 ya. Tentunya kalian juga harus bertanggung jawab ya, komitmen menyelesaikan tugas sampai akhir karena jangan sampai di tengah jalan kalian berhenti ya, apalagi ketika surat sudah ada, SK sudah ada bahwasannya kalian ditempatkan di sekolah mana. Karena ada kendala baik itu lokasi, tapi jarang ya kalau sekarang lokasinya tidak akan jauh dari Bandung ya sesuai dengan domisili, tapi beberapa tahun kemudian ada yang mengundurkan diri karena alasan sakit dan yang lain sebagainya. Jadi saya harap sih kalian betul-betul komitmen ya, karena pada saat kalian daftar ini kalian ini harus bertanggung jawab sungguh-sungguh bahwasannya akan melaksanakan kegiatan kampus mengajar dari awal sampai akhir ya. Jadi bersedia mengikuti, melaksanakan sampai kalian menyelesaikan program kampus mengajar ini sampai akhir. Jadi intinya kalian juga kalau misalnya sudah dapat beasiswa nih, apakah tetap boleh ikut? Boleh. Ya, kalian boleh tetap ikut, tapi syaratnya kalau misalnya beasiswanya kalian mendapatkan 1.200.000 ya, sedangkan ini kan kampus mengajar per bulannya ini 1.500.000 ya, Sep ya. Mulai dari KM 8 nih nanti 1.500.000, maka uang yang akan diberikan oleh BBH ya dari LPDP-nya itu sisanya berarti 300.000 karena kalian sudah mendapatkan uang dari beasiswa ya, KIP misalnya gitu ya. Jadi boleh yang mendapatkan beasiswa, tapi ketika misalnya dapat beasiswanya itu lebih dari 1.200.000 misalnya, berarti kampus mengajar gimana? Otomatis di kampus mengajar kalian tidak akan dapat BBH, tidak dapat uang saku ya, karena sudah dapat uang sakunya dari program yang lain. Nah, untuk pendaftaran ini kalian bisa mulai dari tanggal 26 ya. 6 Mei kemarin ya, sekarang sudah tanggal 24 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni. Jadi masih ada beberapa hari lagi ya, silakan adik-adik mahasiswa untuk mencoba mendaftar karena ini prosesnya panjang ya. Nanti kalian juga ada tesnya ya. Tentunya tes ini kalian akan dapat email ya dari kementerian untuk melaksanakan tes ujiannya. Nanti ada pengumumannya juga ya. Untuk tesnya ini sekitar tanggal 10 sampai 13 Juni. Karena kan pendaftaran sampai 2 Juni ya. Nanti ada pengumuman tanggal 4 Juli. Nanti ada masa konfirmasi, mahasiswa dapat informasi apakah bersedia ya melaksanakan kegiatan gitu ya, kampus mengajar. Pemetaannya ditentukan oleh pihak itu dari BBPMP ya. Jadi artinya penempatan bukan dari kementerian tapi Oh. dari BBPMP Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jadi ketika mahasiswa misalnya dari prodi PGSD, otomatis pasti dari BBPMP ini akan ditempatkan di SD. Tapi kalau misalnya dari prodi hukum, manajemen, ataupun prodi yang lainnya teknik bisa jadi ditempatkan di SMK. Jadi bukan dari kementerian ya, dari BBPMP bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Nanti kalian juga akan mendapatkan pemetaan pengumumannya ya gitu ya. Kalian akan memilih beberapa sekolah yang dekat dengan lokasi tempat tinggal kalian. Nanti kalau misalnya telat mengklik ya, otomatis penempatannya ya masih tetap di Bandung, cuman mungkin agak sedikit jauh ya dengan lokasi
rumah. Jadi harus gercep buka-buka email gitu ya, karena nanti informasi apapun ada di email. Dan nanti pembekalan pun setelah pengumuman tanggal 24 Juli, kalian akan mendapatkan pembekalan selama 1 bulan. Ya, ini luar biasa nih, 1 bulan kalian akan mendapatkan berbagai pengalaman dari mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 20 Agustus ya. Karena nanti pelepasannya 22 Agustus dan pelaksanaan kalian kampus mengajar ini dari mulai 26 Agustus sampai dengan 13 Desember. Dan penarikannya nanti tanggal 17 Desember. Jadi itu prosesnya, dan untuk pendaftarannya ya ini bagi mahasiswa FKIP nih ya. Kalian yang sudah daftar alhamdulillah gitu ya. Tapi yang belum tolong segera daftar karena masih banyak kuota yang dibutuhkan oleh mahasiswa nih ya. Oleh tentunya oleh kami dari kementerian ini 35.000 mahasiswa ya, baik D3, D4 maupun S1 terbuka ya, baik swasta maupun negeri untuk mengambil peran ya dari pendidikan Indonesia, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berdampak ya dengan program kampus mengajar ini. Dan untuk di Appkip ya prosesnya nanti kalian daftar ya di laman MBKM ya, nanti saya kirim ya Sep ya. Nanti kalian di situ juga kalian download template-nya. Template apa? Template surat rekomendasi. Jadi surat rekomendasi ini kalian lapor ke prodi sama dosen wali ya, apakah diizinkan untuk mengikuti program Kampus Merdeka MBKM mengenai kampus mengajar. Kalau misalnya dari dosen wali diizinkan gitu ya, silakan boleh kalian lapor ke prodi gitu ya. Dan nanti kalau misalnya prodi mengizinkan boleh, berarti silakan nanti akan dapat surat tanda tangan ya dari dosen wali dan apa ini ya prodi ya. Baru nanti kalian mengunggah kembali ya, mengunggah kembali dari surat rekomendasi yang sudah ditandatangan. Nah, setelah mengunggah, kalian tunggu karena kalian untuk mengisi data ajuan di laman MBKM itu tentunya harus jelas. Di situ kalian harus ada nama lengkap, terus NPM-nya berapa, ya semesternya ini harus jelas ya. Karena banyak kesalahan NPM berapa ya, semesternya semester berapa kurang jelas. Terus di situ karena ini sistemnya digitalisasi antara kampus mengajar dengan MSIB, jadi kalian pilih apakah ikut MSIB atau kampus mengajar. Karena MSIB ini pendaftaran dari tanggal 26 April sampai nanti tanggal 10 Juni gitu ya. Yang menentukan apakah kalian misalnya dua nih, Asep daftarnya kampus mengajar sama MSIB. Ketika lapor kepada prodi dan dosen wali tidak mengizinkan dan prodi misalnya hanya mengizinkannya satu kampus mengajar aja. Berarti nanti kami dari pihak terutama dari fakultas ya, karena nanti dari fakultas ini ada PIC-nya, Pak ya dari prodi pendidikan ekonomi, Pak Ferry akan meng-ACC data-data dari mahasiswa. Itu pun atas persetujuan prodi ketika mahasiswa sudah mengupload surat rekomendasi bahwasannya mahasiswa ini diizinkan mengikuti program kampus mengajar gitu ya. Nanti setelah dikonfirmasi oleh PIC fakultas, maka kami dari pihak perguruan tinggi ya akan mengapprove ya, menerima dan memberikan surat rekomendasi bagi mahasiswa tersebut. Dan apabila ketika di fakultasnya kalian mendaftar ini, misalnya tadi salah NPM atau salah semester ataupun salah misalnya namanya misalnya ya harusnya perempuan ini laki-laki misalnya nanti itu ada rekomendasi ada penolakan dari pihak fakultas. Pak Ferry akan menolak dan suruh untuk merevisi. Jadi belum di ACC dulu, kalian revisi dulu dan di situ kalian tidak mengupload ya di laman MBKM, kalian tidak mengupload, hanya menuliskan nama saja, NPM-nya apa yang akan kalian ikuti gitu ya, beasiswa apa yang kalian dapat sekarang gitu ya, dan kalian bertanggung jawab akan melaksanakan kegiatan kampus mengajar atau MSIB dengan baik sampai selesai. Jadi tidak ada upload. Yang diupload itu adalah yang dari fakultas. Jadi
karena pihak tadi ya, PIC-nya ini harus jelas apakah prodi mengizinkan atau tidak, maka kalian harus mengupload ya nanti surat rekomendasi di Google Drive yang sudah disediakan oleh kami gitu ya. Jadi prosesnya kalian harus datang dulu ya ke dosen wali dan prodi karena kami tidak akan memberikan rekomendasi kalau misalnya kalian tidak betul-betul ya sungguh-sungguh di dalam melakukan tahapan proses untuk pendaftaran. Begitu saya. Baik, Ibu, terima kasih. Teman-teman jangan lupa ya, sediakan juga alat tulisnya. Mungkin eh, apa yang disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat gitu. Baik, Ibu, tadi kan dibahasnya mengenai mahasiswa angkatan terus NPM dan lain sebagainya. Nah, Manjen nih Bu, apakah semua bisa mengikuti dari program MBKM ini gitu Bu? Atau ada angkatan-angkatan tertentu yang nggak bisa mengikuti dari MBKM ini gitu? Ya, tadi kan mahasiswa semester 3 ketika daftar ya, ketika daftar nih, sekarang nih ada pendaftaran nih. Nah, mahasiswanya semester 3 boleh tidak daftar? Boleh, karena nanti pelaksanaan di semester 4. Ya, jadi minimal pada saat pelaksanaan mahasiswa ini berada di semester 4, bukan pada saat daftar dia semester 4. Ya, pelaksanaan di semester 4. Otomatis mahasiswa semester 3 boleh daftar nanti pelaksanaan di semester 4 gitu ya. Nah, terus ketika mahasiswanya sekarang semester 4 boleh daftar nanti pelaksanaan semester 5. Nah, ketika mahasiswanya semester 6 ya, nanti kan pelaksanaan semester 7. Apakah boleh tidak mahasiswa semester 6 sekarang yang daftar untuk pelaksanaan semester 7? Kami dari Epkip untuk mahasiswa semester 7 ini tidak diperkenankan untuk mengikuti kampus mengajar atau MSIB. Karena apa? Supaya mahasiswa ini fokus ya untuk melaksanakan kegiatan skripsinya. Jadi untuk mahasiswa ini kami tidak perkenankan untuk melaksanakan atau mendaftar kegiatan MSIB atau kampus mengajar. Begitu, Sep. Ini untuk di Epkip ya kebijakannya. Tapi kalau misalnya di prodi lain terutama jurusan teknik atau manajemen dan yang lain sebagainya ini kan ada kegiatan magang ya di semester 7. Jadi mereka diperkenankan gitu ya untuk mengikuti kegiatan. Tapi kalau kalau di kami kan ingin mahasiswanya lulus tepat waktu ya. Jadi mereka difokuskan untuk kegiatan ini, untuk kegiatan eh, skripsi ya, untuk kegiatan skripsi. Begitu, Sep. Baik, Ibu. Mungkin Ibu ini bisa masuk ke pertanyaan terakhir ya. Benefit Ya, apa sih Bu boleh. yang benefit apa sih Bu yang akan kita dapatkan gitu ketika kita mengikuti dari program MBKM ini? Oke, apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa ya selama kalian mengikuti kegiatan MBKM? Ini bukan hanya untuk mahasiswa ya sebetulnya. Jadi untuk kampus pun ini kita mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Bahwasannya untuk kampus ini dengan adanya kegiatan mahasiswa di luar kegiatan pembelajaran di luar kampus ini akan mencapai IKU 2 ya, IKU 2 yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Selain itu apa? Memberikan kontribusi nyata ya bagi permasalahan pendidikan khususnya kemarin kan kita sudah pasca pandemi, terus sekarang bagaimana dalam proses pembelajarannya gitu ya. Medianya seperti apa, teknologinya apa yang harus dilakukan oleh guru, terutama untuk literasi numerasinya ya. Terus apalagi nih untuk kampus ya memberikan kesempatan bagi dosen nih, karena ini bukan hanya mahasiswa aja ya yang bisa mengikuti kegiatan kampus mengajar, tapi dosen pun boleh ya mengikuti kegiatan kampus mengajar karena di sini dosen ini akan mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan program kampus mengajar. Dan dosen di sini tugasnya ada 2 sekolah. Kalau mahasiswa ini satu sekolah ya, kalau dosennya ini memegang 2 sekolah. Jadi nanti kalau misalnya Asep ikut, berarti otomatis nanti didampingi oleh dua ini ya satu satu dosen dosen pembimbing, tapi satu dosen pembimbing itu memegang 2 sekolah. Dan tentunya membantu guru juga berkolaborasi dengan guru ya dalam pengembangan pendidikan dan memberikan ruang pengabdian ya, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa dalam penerapan inovasi kreativitas ya.
Selanjutnya bagi mahasiswa misalnya apa ya benefitnya? Tadi jelas ya kalau kalian misalnya uang saku itu jelas. BBH itu kalian akan mendapatkan 1.500.000. Kalau angkatan sebelum-sebelumnya kalian mendapatkan UKT ya, tapi sekarang kalian tidak mendapatkan UKT, hanya uang saku saja. Untuk kampus mengajar 1.500.000, tapi untuk MSIB ini 1.800.000. Nah, selanjutnya apa sih? Bukan hanya ke uang saja ya yang didapat oleh kalian, dan tentunya harapannya ini kami berharap bukan hanya karena uang saku ya, tapi kalian ini menjadi agen perubahan ya untuk Hmm. pendidikan di Indonesia. Tentunya kalian dapat mengasah soft skill ya, bagaimana kalian memimpin nanti di sekolah, bagaimana berempati, bagaimana kalian melakukan sosialisasi, berpikir kritis, bekerja dalam berkelompok ya. Terus kalian melakukan inovasi pembelajaran, kreativitas, komunikasi interpersonal dengan teman-temannya. Tentu kalian juga menjadi mitra. Mitra siapa? Mitra guru untuk berinovasi. Karena di dalam sekolah itu nanti kalian akan beragam jenis prodi ya. Ada dari PGSD, ada mungkin dari teknik, ada dari manajemen, ada dari seni. Jadi banyak sekali prodi-prodi pastinya yang akan berbeda, dan tentunya bukan satu universitas ya. Bisa jadi luar universitas. Kalaupun ada yang satu universitas, mungkin ada satu orang atau dua orang, tapi selebihnya memang berbeda gitu ya. Jadi tentu ini akan jadi mitra guru dalam berinovasi dan pembelajaran, mengembangkan bagaimana strateginya, model pembelajarannya dalam pembelajaran literasi, numerasi, yang seperti apa sih dalam pembelajaran sehingga pembelajarannya lebih efektif, lebih inovatif, lebih menyenangkan misalnya. Terus tentunya mendampingi bagaimana adaptasi teknologi. Karena kan tidak semua guru paham melek teknologi. Nah, jadi kalian akan membantu guru nih untuk berinovasi dalam menerapkan teknologi, dan tentunya peserta didik pun diajarkan oleh kalian bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Terus apa benefitnya yang lainnya? Kalian pun akan mendapatkan 20 SKS ya. 20 SKS di sini untuk kampus mengajar bukan berarti dalam satu semester ya SKS-nya, tapi bisa di semester berikutnya. Jadi misalnya semester sekarang dikonversinya hanya 18 misalnya ya. Sedangkan sekarang mata kuliah sekarang tuh ada 20 SKS atau misalnya 24 SKS. Berarti kalian nanti mata kuliah yang tidak ada di tidak dikonversi di semester sekarang, kalian ikut dengan adik tingkatnya gitu ya. Karena tidak full satu semester ini dikonversi 20 SKS. Jadi 20 SKS-nya ini dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung di semester sekarang, dan mata kuliah yang lainnya nanti ada di semester berikutnya. Misalnya KKN nih, KKN kan nanti di semester berikutnya di konversinya gitu ya. Nah, jadi mendapatkan rekognisi 20 SKS, tentu kalian juga apa ya, memiliki kemampuan ya dalam bakat, mengembangkan passion kalian, bakat kalian menjadi seorang guru. Kalian akan mendapatkan wawasan pengalaman mengenai bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di sekolah. Apalagi kan kalau di pendidikan belajar bagaimana psikologi perkembangan, bagaimana psikologi pendidikan gitu ya. Nah, kalian belajar juga di situ. Oh, ternyata karakteristik anak ini berbeda-beda ya di sini, dan bagaimana caranya kita mengembangkan, mengetahui bakat minat anak. Tapi di sini untuk kampus mengajar bukan berarti full harus ngajar ya, seperti mahasiswa PPL. Di sini mahasiswa ini hanya mitra guru. Jadi bukan berarti selama kalian di situ melakukan kegiatan kampus mengajar, otomatis kalian dari awal datang sampai akhir mengajar, tidak ya, karena kalian akan melaksanakan berbagai program, terutama tadi untuk peningkatan literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi. Jadi penekanannya seperti itu, Sep. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah teman-teman, benefit atau manfaat yang kita bakalan dapatkan gitu ketika mengikuti MBKM ini ternyata banyak juga Ibu.
bukan hanya tentang uang gitu, tapi ya pengalaman yang mengajar itu yang lebih utama mungkin. Yang bagi kami dari pendidikan. Mungkin Ibu ada sedikit wejangan lagi atau amanat lagi bagi yang masih bingung atau masih bimbang gitu untuk Ya, mengikuti MBKM ini. ya, oke, Sep. Ibu lupa ya, saya sampaikan ulang bahwasannya tadi yang mahasiswa semester 6 boleh ya, boleh ikut kampus mengajar, tapi yang tidak bisa itu adalah mahasiswa semester 7 pada saat mereka daftar. Jadi posisinya ketika misalnya mahasiswa tersebut semester 7, otomatis nanti pelaksanaan semester 8 nih, Sep ya, otomatis Yep. tidak bisa. Tapi ketika mahasiswanya semester 6, pelaksanaan semester 7 masih bisa. Ya, Baik, jadi Ibu. oke, jadi intinya kalian semangat ya. Baiknya kalian ikut kampus mengajar karena ini adalah ciri khas dari FKIP, karena nanti kita juga mungkin 1 tahun yang akan datang, insya Allah kita akan melaksanakan lagi program kampus mengajar secara mandiri ya yang disediakan oleh universitas. Kalau sebelumnya kan kita dari kegiatan PKKM hibah ya. Nah, insya Allah kalau di FKIP cirinya itu adalah kampus mengajar ya. Jadi memberikan kesempatan bagi mahasiswa adik-adik kita bagaimana belajar di luar kampus selama 1 semester ya. Tentunya untuk mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya, menjadi tim mitra bagi gurunya dalam mengembangkan strategi model pembelajaran sehingga pembelajarannya inovatif, kreatif dan menyenangkan. Jadi saya sarankan yuk adik-adik ikutilah program kampus mengajar ini supaya menjadi bekal kalian nanti selama di dunia nyata bahwasannya oh seperti ini ya dunia pendidikan itu mengajar itu seperti ini dan program-program yang akan kalian buat juga itu tentunya bukan persetujuan kelompok, tapi itu harus disetujui oleh DPL-nya, harus disetujui oleh pihak sekolah, kepala sekolah, guru gitu ya, dan tentunya ini dapat meningkatkan literasi, numerasi, dan bagaimana teknologi yang harus dikuasai guru serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Begitu, Sep. Jadi masih ada waktu ya, ini sampai tanggal 2 Juni ya. Tapi saya harapkan mudah-mudahan sebelum 2 Juni juga sudah banyak karena kemarin saya lihat dari AppKit belum ada ya. Maksudnya belum ada yang dikonfirmasi oleh PIC karena PIC lagi konfirmasi dengan berbagai prodi masing-masing ya dari beberapa prodi. Jadi kami pun menunggu ya, menunggu informasi dari pihak PIC fakultasnya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas ilmunya mungkin ya yang bisa disampaikan bagi kita semua buat mengikuti MBKM ini. Alhamdulillah, teman-teman semua untuk podcast pendidikan mengenai MBKM ini atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini eh, sudah selesai mungkin ya. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungkan di dalam di bawah komentar di bawah gitu. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf, Sama-sama, kasih mengganggu Sep. waktunya, Ibu. Baik, Ya, sama-sama. Semangat ya. Ikuti ya kampus mengajar ya, belajar sambil berdampak ya. baik, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, Oke, teman-teman sama-sama. semua, selamat bertemu lagi di podcast pendidikan selanjutnya. Saya Asia Barsobarna, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.